Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ulun Hendra Cipta dalam acara Mangatik Panting. Ayo umpati. Nah, kali ini Ulun ingin menjelaskan kembali tentang alat musik panting ini. Adapun macam-macam panting itu sekarang sudah bervariasi dengan berbagai macam motif dan ukuran. Jadi ukuran yang Ulun pegang ini memang adalah ukuran yang jaraknya memang sama dengan gitar, kurang lebih begitu. Panting kalau yang punya saya ini dari jarak bridge-nya ini sampai ke bagian pangkal kepalanya ini memang saya ambil ukuran gitar akustik, jadi dia sama. Nah, cuman bedanya dia tidak memiliki grip. Nah, di sini memiliki pengeras suara sebagai menguat suaranya lebih jelas untuk dimasukkan ke dalam sound, sehingga menghasilkan bunyi yang lebih nyaring dan murni, tidak kalah dengan alat musik band yang lainnya. Kemudian, nah di sini saya menggunakan alat dryer gitar, karena saya ingin agar pada saat saya menyetem nadanya itu biar cepat dan tidak berubah-ubah. Sedangkan yang tradisionalnya memang menggunakan kayu ulin sebagai dryer untuk menyetem senarnya seperti ini. Nah, ini adalah panting yang terbuat dari kayu nangka. Dia memiliki model motif kepala naga yang diukir. Ini tidak ada sambungan, jadi ini memang murni satu pohon dibikin satu panting. Nah, ini maksud saya adalah dia menggunakan dryer dari kayu ulin. Kayu ulin ini kalau di Kalimantan Selatan ini memang kayu pondasi untuk rumah karena tahan lama, kuat. Nah, ini juga memiliki penutup resonansi lubang yang di tengah ini dengan menggunakan plywood dengan ukuran yang sangat tipis. Setimannya pun sama dengan yang ini. Yang setiman satu, senar satu ini adalah nadanya G. Yang kedua ada
adalah D, yang ketiga adalah A, yang keempat adalah E. Tapi senar yang bagian keempat ini dia hanya satu saja, dengan ukuran yang lebih besar daripada senar yang lain. Jadi senar yang satu ini biasanya kalau memakai itu saya mengambil ukuran LB-nya itu 25, artinya ketebalannya. Kemudian yang untuk senar 2 itu bisa 30 atau 35. Jadi lebih besar. Kemudian yang ketiga, senar ketiga lagi lebih besar lagi, bisa 40 atau 45. Sedangkan yang keempat ini bisa saja ukurannya 50 atau 55. Nah, sekarang beda dengan motif ya, beda dengan motif. Beda ukuran juga. Ini agak lebih pendek sedikit ya. Dan selanjutnya di sini ada juga panting yang sudah dimodifikasi. Nah, ini lebih pendek lagi ukurannya. Mungkin pengrajin itu menyesuaikan dengan kondisi kayu, panjang kayu atau besar kayu. Nah, kalau ini panting ini di sini terlihat jelas ya, bahwa ini memang diberi cat warna. Kemudian ini dari kayu kenanga, kayu kembang kenanga. Kembang kenanga itu wangi ya. Ini menggunakan sambungan. Di sini terlihat ada sambungan. Jadi sambung kayu yang sama, cuman beda besarnya. Nah, ini juga menggunakan plywood, tapi sudah saya beri motif kain sasirangan yang saya aplikasikan ke panting ini agar lebih menarik aja sih. Artinya selain kita bermain kesenian, juga menampilkan kerajinan seni batik, yaitu sasirangan. Sama juga menggunakan dengan senar nilon yang berbeda. Dan kembali, ini adalah yang disebut dengan kepalanya. Ini juga motif naga. Kemudian ini bagian lehernya, kemudian ini blokoknya. Nah, di sini cara mainnya sama, 2 jari, 3 jari, bahkan sampai 4 jari juga bisa ya. Bedanya dia belum memakai pengeras suara, jadi masih alami bunyinya. Tapi yang jelas untuk jenis musik panting sebutannya ya seperti ini, walaupun beda-beda bentuk motif dan ukurannya, namanya tetap sama, panting. Dan sekarang Ulun akan memainkan apakah ada bedanya dari ketiga panting ini dengan menggunakan plywood sebagai penutup lubang resonansinya ya. Akan Ulun mainkan sebuah lagu dengan bergantian. Oke, berikutnya dengan lagu yang sama akan Ulun mainkan dengan panting yang lain. Ini dengan kayu kenanga, kembang kenanga. Kayunya ini sangat ringan, kayu kembang kenanga ini sangat ringan. Ini agak berat sedikit karena ini dari kayu nangka. Kayu nangka. Namun sudah diberi pengeras suara, cuman tidak sebagus dengan
yang menggunakan preamp. Oke, lagu yang sama. Agak beda dengan yang pertama tadi ya bunyinya. Mungkin pemirsa mungkin bisa membedakan dari bunyi. Walaupun sama bentuk, sama nama, belum tentu beda hasil bunyinya. Sekarang yang ketiga adalah panting yang ini lebih berat daripada yang dua ini. Karena ini kayunya sangat, pori-porinya rapat. Ini namanya kayu rawali. Kayu rawali ini ditemukan hanya ada di daerah hulu sungai. Di daerah hulu sungai itu Kandangan, Barabai, Barikin. Nah, di sana banyak pengrajinnya. Ini menggunakan sama resonansinya juga dari Pliwot. Nah, cuma bedanya dia ini agak berat ya. Berat. Kita coba lagi dengan lagu yang sama. Mungkin suaranya lebih padat ya, Din. Jadi gemanya juga lebih lebar sedikit. Yang panting ini saya rasa ini juga bagus, namun dia memiliki karakter yang sangat tajam. Nah, kemudian yang pertama yang saya mainkan ini tadi, ini bunyinya agak sedikit ke dalam ya, ke dalam. Agak ke dalam. Nah, tidak keluar bunyinya. Tapi ketika diberi mic, itu juga bisa ditangkap oleh bunyi panting ini. Nah, jadi beda karakter, saya rasa yang mempengaruhi ini adalah kualitas kayu. Jadi apabila kayunya ringan, maka bunyinya lebih menonjol. Kalau yang padat, itu bunyinya lebih mendem, tapi dengungannya dia dapat, jadi lebih lembut gitu. Oke, demikian. Giwang dua giwang berlian, giwang dua amas pangmurni, kurang dua nang menangisakan, kada tahapus sakit nang garing, kada tahapus
Baiklah, demikian yang bisa saya berikan. Sampai ketemu pada acara yang sama. Terima kasih.